Shalom, selamat pagi anak teacher kelas 2A, 2B, dan 2C. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen pada bab 10, yaitu kerukunan di sekolah. Nah, tetapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bernyanyi dan berdoa terlebih dahulu. Supaya apa, teacher? Supaya apapun yang kita kerjakan selalu disertai oleh Tuhan. Nah, anak teacher juga di rumah harus bernyanyi, ikuti dari video yang teacher kirimkan. Nah, kita akan menyanyikan lagu Yesus menginginkan daku. Bernyanyilah untuk Tuhan. Dan tutup matanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon penyertaan dan berkat-Mu. Kami mau belajar, bantu kami memahami dan melakukan semua yang Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak teacher, mari buka bukumu bab 10. Kerukunan di sekolah. Nah, buka bukumu halaman 80. Bagian A, menghargai perbedaan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia akan selalu berinteraksi dengan sesamanya. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Tidak ada manusia yang sama persis, anak kembar sekalipun. Tuhan menciptakan manusia itu unik. Ada yang bertubuh tinggi, ada yang bertubuh besar, ada yang bertubuh pendek dan kecil. Ada wajahnya yang lonjong, ada wajahnya yang bulat, ada yang berkulit gelap, ada yang berkulit terang, ada yang berambut lurus dan ada juga yang berambut keriting. Ada kelopak matanya yang besar, ada kelopak matanya yang sipit. Kita tidak dapat menolak semua perbedaan itu. Sebaliknya, kita harus menghargai perbedaan itu. Karena perbedaan itu sangatlah indah. Kita harus berteman dengan sesama tanpa melihat perbedaan. Bahkan, Tuhan mengkehendaki kita bersedia berteman dengan sesama yang memiliki kondisi tubuh khusus. Dengan menghargai mereka, berarti kita juga menghormati Tuhan Sang Pencipta kita. Nah, jadi anak-anak teacher tidak boleh membeda-bedakan teman. Nah, bagian yang B, disiplin dan menaati peraturan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya agar menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam dan terang dunia juga berlaku untuk kita para pengikutnya. Nah, menjadi garam terang dunia itu seperti apa, teacher? Nah, menjadi garam dan terang berarti perilaku dan perkataan kita harus bisa menjadi teladan. Nah, anak teacher, misalnya menjadi garam dan terang dunia itu seperti apa? Contohnya, anak-anak teacher harus menaati peraturan sekolah. Nah, seperti sekarang ini, pembelajaran kita berlangsung dengan PJJ. Nah, berarti anak-anak teacher juga di rumah harus belajar
belajar dengan disiplin. Jangan karena takut dengan orang tua atau teachernya, tetapi takutlah akan Tuhan. Apalagi, anak teacher tidak boleh bermain terlalu lama. Bermainlah dengan secukupnya. Apalagi, anak teacher tidak boleh terlalu banyak main game. Apalagi anak teacher masih banyak ya. Misalnya mandi tepat waktu, tidur jangan terlalu larut malam. Nah, itu merupakan contoh menaati peraturan atau disiplin. Misalnya kalau kita ke sekolah, tidak boleh terlambat ke sekolah, menggunakan seragam sekolah dengan sesuai aturan dari sekolah. Nah, firman Tuhan berkata, di mana tertulis dalam Ibrani 13 ayat 1. Anak teacher semua baca Alkitabnya ya. Tentunya anak-anak kelas 2 dan anak teacher sudah bisa membuka Alkitab dengan benar. Sudah dapat anak-anak teacher? Nah, kalau sudah dapat, kita akan bacakan secara bersama-sama. Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Sekali lagi teacher baca. Peliharalah kasih persaudaraan. Teacher, semua buka bukumu halaman 82. Di situ ada kegiatan pembelajaran. Kita akan memberi tanda centang pada gambar yang memperlihatkan kelas yang disiplin dan menaati aturan. Nah, jadi anak-anak teacher juga harus memberi tanda centang pada bukunya. Nah, nanti teacher akan periksa di bukumu. Kalau kamu tidak menulisnya, berarti kamu juga salah seorang yang tidak menaati aturan. Nah, ayo kita perhatikan gambar yang pertama. Nah, gambar itu menceritakan bahwa mereka sedang bercanda gurau di ruangan. Berarti ini tidak memperlihatkan kelas yang disiplin. Yang kedua, ibu guru sedang menerangkan dan semua siswa mendengarkan ibu guru. Nah, berarti kita beri tanda centang. Nah, yang ketiga, ibu guru memberikan tugas kepada siswanya dan siswanya menerima dengan baik. Berarti kita beri tanda centang. Nah, gambar nomor 4, ibu guru sedang menerangkan di depan, tetapi siswanya di belakang saling berbicara atau tidak mendengarkan ibu guru menerangkan. Berarti kita tanda silang. Nah, gambar yang nomor 5, Bapak guru menunjukkan gambar atau menceritakan tentang gambar itu dan semua peserta didik mendengarkan bapak gurunya. Berarti kita beri tanda centang. Dan gambar yang terakhir adalah itu bapak gurunya menceritakan tentang pot bunga dan menceritakan tentang bagian-bagian dari pot bunga, dan semua siswanya mendengarkan dengan baik dan duduk dengan rapi di kursi masing-masing. Berarti ini adalah contoh menaati peraturan. Demikian juga anak teacher harus menaati aturan yang ada di sekolah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian C, yaitu berbeda untuk saling melengkapi. Anak-anak teacher, pernahkah kamu bermain puzzle? Nah, potongan-potongan puzzle berbeda-beda bentuk dan gambarnya. Satu potongan puzzle tidak ada artinya anak-anak teacher, tetapi setelah disusun dengan potongan-potongan lainnya, barulah terlihat gambar yang utuh dan memiliki arti. Teacher akan menceritakan salah seorang tokoh Alkitab. Musa ditugaskan Tuhan memimpin umatnya, yaitu umat Israel, keluar dari Mesir menuju tanah yang Tuhan janjikan. Dalam perjalanan, bangsa Israel seringkali melupakan penyertaan Tuhan. Mereka menggerutu dan mengeluh. Mereka juga sering melanggar perintah Tuhan. Nah, meskipun demikian, Musa terus melaksanakan tugasnya. Suatu hari,
Musa berdiri di puncak bukit. Orang Israel berperang di lembah melawan orang Amalek. Jika Musa mengangkat tangannya, orang Israel lebih kuat. Jika tangannya turun, orang Israel melemah. Lama-kelamaan Musa lelah. Harun dan Hur segera menolong Musa. Mereka menopang kedua tangan Musa, yang satu di sebelah kiri, yang lain di sebelah kanan agar tetap terangkat. Akhirnya orang Israel pun menang. Ada juga tertulis dalam Alkitab Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Kemenangan dapat diperoleh Musa karena apa, teacher? Karena Musa, Harun, Hur, dan bangsa Israel saling menopang dan melengkapi. Nah, anak teacher juga, apakah kamu punya pengalaman serupa? Kamu dan temanmu bertolong-tolongan saat melakukan sesuatu. Nah, jadi anak teacher, sekalipun kita berbeda, tetapi kita harus saling melengkapi. Karena apa? Karena perbedaan itu sangatlah unik dan sangatlah indah. Kita lanjutkan ke bagian yang D. Yesus menghargai perbedaan. Nah, anak teacher, buka bukumu halaman 84. Berdirilah berhadapan dengan seorang teman. Amatilah temanmu, lalu tuliskan hasil pengamatanmu di kolom di bawah ini. Sesudah itu, tuliskan juga tentang dirimu. Nah, anak-anak teacher, karena sekarang berhubungan COVID, jadi harus jaga jarak. Jadi, kamu tidak perlu berkunjung ke rumah temanmu. Nah, cukup kamu amati orang-orang yang ada di rumahmu, baik kakak, baik abang, baik ayah, atau ibu. Nah, di situ yang diamati ada bentuk matanya bagaimana, bentuk hidungnya seperti apa, apakah mancung atau pesek seperti teacher. Nah, warna bola matanya seperti apa, warna kulitnya apa, apakah hitam atau putih, bentuk wajahnya seperti apa, apakah lonjong atau oval. Nah, jenis rambutnya, bentuk tubuhnya, sifat yang baik, kesukaannya, dan apa kelebihannya. Nah, di sebelah kiri itu boleh kamu tuliskan nama atau ciri-ciri saudaramu. Nah, di sebelahnya buatlah tentang dirimu. Paham ya anak teacher? Semua orang memang diciptakan berbeda dan unik. Meskipun berbeda-beda, semua orang harus dapat hidup bersama. Untuk menjadi teman, kamu tidak harus berubah. Jadilah dirimu sendiri. Be yourself. Bersikap ramah dan menghormati orang di sekitarmu. Hukum dan tradisi orang Israel melarang orang Israel bergaul dengan orang yang bukan Yahudi, misalnya orang Samaria. Orang Israel juga tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang memiliki pekerjaan tertentu seperti gembala dan pemukut sungai. Nah, mereka menganggap bahwa pemungut cukai itu orang berdosa. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang. Tuhan selalu mengampuni orang yang berdosa dan yang datang kepadanya. Nah, anak-anak teacher, buka lagi kembali bukumu halaman 87. Di situ ada mewarnai. Nah, nanti anak teacher warnailah dengan bagus, sesuaikan dengan ciri-ciri tubuh yang ada pada gambar. Baik anak-anak teacher, pembelajaran kita hari ini pada pendidikan agama Kristen sampai di sini. Dan anak-anak teacher harus tetap semangat belajar di rumah, dan saat bepergian harus menggunakan masker. Nah, karena kita awali dengan doa, kita juga harus menutupnya dengan doa. Nah, semua anak teacher ambil sikap berdoa, tutup matanya dan lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Ampuni kami kalau kami sering tidak menghargai sesama kami dan memandang rendah orang lain. Tolong kami untuk berubah menjadi anak yang penyayang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.